Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ART yang sedang curhat kepada psikiater. Ia mengatakan bahwa di rumah majikan tempat ia bekerja, dia selalu merasa ada boneka monyet yang mengawasinya hingga akhirnya ia memutuskan berhenti bekerja meski baru beberapa minggu saja. Lalu film pun baru dimulai. Santai dulu, jangan di skip, ini film seru banget. Awalnya saya kira film ini bakalan kurang soalnya cerita diawali tentang monyet. Jatuhnya kayak cringe gitu guys. Tapi ternyata film ini sangat di luar nurul. Scene diperlihatkan dengan seorang ART yang baru saja akan bekerja bernama Joy. Ia diantar oleh supir majikannya, kita panggil saja Sugiono. Hari pertamanya bekerja, Joy diajak berkeliling rumah oleh ART seniornya, kita panggil saja Bu Inem. Ya, kalian tahu sendiri nama-nama Thailand susah disebutin. Sawadee-khap. Joy juga dikenalkan dengan anak majikan, kita panggil saja Nadia. Nadia ini didiagnosis oleh dokter memiliki penyakit sindrom FTD, yang dimana ia sering berhalusinasi hingga memiliki teman khayalan. Lalu Joy pun diantarkan pulang ke sebuah tempat yang sudah disiapkan khusus ART yang bekerja di sana. Di tempat yang akan Joy tinggali, kita diperlihatkan dengan luas dan mewahnya bangunan tersebut. Hingga rumah saya juga kalah gedenya dengan rumah khusus ART di sana. Di rumah sebesar itu, Joy ditinggalkan sendirian karena setiap ART memiliki tempatnya masing-masing. Di malam harinya saat Joy sedang menyimpan barang bawaan, Joy melihat ada sesosok makhluk yang melintas di belakangnya. Karena ini film, gak penasaran, gak akan seru. Jadi Joy pun mengikuti sosok yang melintas tersebut. Mungkin karena besok hari pertama ia bekerja, Joy pun tak terlalu memperdulikan sosok tersebut dan lanjut beristirahat. Di saat beristirahat tersebut, Joy mengingat dirinya saat sedang bekerja di rumah orang asing. Di keesokan harinya, Joy pun diperkenalkan dengan majikannya, kita panggil saja Tuan Putri. Dan di sini sama seperti orang pada umumnya, Joy ditanyai pengalaman kerjanya. Joy mengatakan bahwa ia sebelumnya pernah bekerja menjadi seorang ART di rumah orang asing. Dan ia juga mengatakan bahwa ia berhenti karena majikannya pulang ke tempat asalnya. Kemudian Joy pun langsung bekerja. Ia ditugaskan menjadi pembantu rumah tangga sekaligus menjadi pengurus bagi Nadia. Saat Joy sedang membawa cucian kotor ke kamar mandi, ya, Joy menabrak majikannya. Kita panggil saja Tuan Muda. Di malam harinya saat Joy sedang memandikan Nadia, ia mencoba akrab dengannya. Di tengah asiknya mandi, Nadia melihat sesuatu. Kemudian saat Nadia hendak tidur, ia menyuruh Joy untuk membacakan sebuah cerita yang dimana cerita tersebut mengisahkan tentang keluarga sederhana yang hidup bahagia dengan memiliki dua anak wanita yang saling menyayangi, dan entah karena alasan apa dua wanita tersebut pun dipaksa berpisah. Saat tugas Joy telah selesai, ia yang tidak punya akhlak pun melihat-lihat sekeliling rumah dan ia menemukan sebuah foto kedua majikannya dan seorang ART sebelumnya. Tiba-tiba inilah yang terjadi. Joy yang ketakutan pun mencoba menceritakan kejadian tersebut saat itu juga kepada majikannya. Joy mengatakan bahwa sosok hantu yang ia lihat tadi mirip sekali dengan wanita yang berada di foto. Saat sedang melihat foto ART tersebut yang bernama Ploy, Tuan Putri pun kembali memikirkan masa lalunya saat sedang bersama Ploy. Diketahui bahwa hubungan Tuan Putri dan suaminya Tuan Muda tidaklah indah, dikarenakan Tuan Muda yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga melupakan keluarganya. Karena Tuan Putri jarang sekali dibelai, jarang sekali disentuh suaminya,
Tuan Putri pun melampiaskan hasrat birahinya bersama Ploy pembantunya. Mereka berdua lesbian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Keesokan harinya, Joy yang penasaran dengan sosok wanita yang ada di foto pun mencoba menanyakannya pada kedua ART seniornya. Di sini keduanya tak mau menjawab seolah ada sesuatu yang dirahasiakan. เคยทำงานที่บ้านนี้แล้วอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปตั้ง5-6 ปีแล้ว Karena Joy yang masih penasaran, Joy mencoba menanyakan hal tersebut kepada Sugiono. Di sini Sugiono mengatakan bahwa Ploy sangat dekat dengan Tuan Putri karena Ploy mampu mendampingi Tuan Putri yang selalu kesepian ditinggal suaminya. Namun Sugiono mengatakan pada akhirnya Ploy meninggalkan rumah majikannya tanpa memberitahu siapapun. Saat Ploy melanjutkan pekerjaannya, ia yang kurang adab pun kembali melihat-lihat sekeliling rumah. Lalu ia melihat tuan muda yang sedang meminta maaf kepada Ploy. Di penglihatan Joy, ia juga melihat hantu Ploy yang sedang berdiri di pojokan ruangan. Saat Ploy sudah pergi, pikiran tuan muda kembali flashback ke masa lalu. Di mana di pikirannya ia memikirkan Ploy yang saat itu masih bekerja di rumahnya. Ploy mendatangi tuan muda yang sedang bekerja larut malam untuk memberikannya secangkir teh. Bukannya meminum teh yang sudah disajikan, mereka berdua malah berjima. Astagfirullah. Kembali kepada Joy, ia yang akan menidurkan Nadia pun kembali dihantui sosok Ploy. Hantu Ploy pun membawa Joy flashback ke masa lalu. Kita diperlihatkan dengan Ploy yang mengatakan kepada tuan muda bahwa ia hamil. Di sini saya kira tuan muda bakalan marah. Ternyata tuan muda malah senang. Lalu tuan muda pun menceritakan kehamilan Ploy kepada istrinya. Sungguh tak manuk akal. Usut punya usut, mereka berdua yang sudah lama menikah pun belum dikaruniai seorang anak. Dan karena tuan muda orang terpandang, mau tak mau ia harus segera memiliki anak agar orang-orang tidak menganggap mereka mandul. Di flashbacknya itu pun diperlihatkan dengan anak Ploy yang telah lahir. Saat Ploy sudah menidurkan anaknya, ia pun pergi ke WC untuk melanjutkan pekerjaannya mencuci baju. Di WC ia mendengar anaknya yang tiba-tiba menangis. Sontak Ploy pun panik dan berlari ke arah bayinya. Naas bagi Ploy, ia yang sedang berlari tak sengaja terpeleset dan kepalanya terbentur keras hingga ia mengalami luka parah di kepalanya. Joy yang melihat kejadian tersebut tiba-tiba mengingat masa lalunya di mana cerita tentang dua orang anak wanita yang dipaksa berpisah adalah kisah Joy dan Ploy. Yah, ternyata Joy dan Ploy adalah adik kakak. Saat Joy berbaring dengan luka parah di kepalanya, Tuan Putri yang melihat tidak segera membawa Ploy ke rumah sakit, melainkan hanya diam dan menutup pintu. Mungkin dikarenakan sakit hatinya karena Joy telah mau diajak jima oleh suaminya. Di malam harinya, Sugiono dan dua ART seniornya mengubur Ploy. Terlihat Ploy masih bergerak-gerak, ternyata Ploy dikubur hidup-hidup. Di keesokan harinya, Joy yang terdiam di atas kuburan kakaknya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dan di sini kita diberitahu bahwa majikan akan mengadakan pesta di rumahnya nanti malam. Dan ternyata yang dari tadi kita lihat adalah cerita yang Joy ceritakan kepada psikiater yang sama dengan ART di awal scene. Jadi ceritanya Joy sedang bercerita kepada psikiater yang sama di awal scene tadi. Ternyata alasan Joy berhenti bekerja di rumah orang asing bukan karena majikannya kembali ke negara asalnya, melainkan Joy lah yang membunuh mereka karena saat itu Joy akan dilecehkan. Cerita Ploy pun dilanjutkan. Di mana di malam harinya saat pesta majikannya sedang berlangsung, Joy yang berada di dalam mobil dengan Sugiono, tiba-tiba Joy membunuhnya. Kemudian saat Joy sedang berada di dapur untuk menyiapkan hidangan untuk para tamu, Joy menyekap ART seniornya dan terlihat Joy juga memasukkan racun ke dalam minuman para tamu.
Lalu scene diperlihatkan dengan Inem yang menghampiri Sugiono di dalam mobil. Dan ya, Joy pun membunuh Inem dengan suntikan racun ke dalam tubuhnya. Di dapur saat Joy sudah memberikan minuman kepada para tamu undangan, Joy pun kembali ke dapur dan membunuh ART seniornya yang tadi disekap dengan sebilah pisau. Saat efek racun yang Joy berikan kepada seluruh tamu undangan, Joy pun dengan brutal membunuh semua para tamu. Dan Joy pun mendatangi Tuan Putri yang sedang berada di kamarnya. Ia pun membunuh Tuan Putri. Setelah itu Joy pun mendatangi Tuan Muda yang sedang teleponan di kamarnya. Saat efek obat bereaksi di tubuh Tuan Muda, Joy terus mengikuti Tuan Muda yang berjalan sempoyongan keluar rumah. Di luar rumah Joy yang sudah berada di belakang Tuan Muda dan ya, 1 versus squad Israel. Joy yang telah membalaskan dendam kakaknya pun terlihat mendatangi ponakannya, Nadia, dan membawanya pergi. Lalu, film pun berakhir. Bagaimana? Biasa saja bukan? Jadi kesimpulannya, film ini menceritakan tentang seorang adik kakak yang telah lama berpisah. Saat mereka dewasa, si kakak yang bekerja sebagai ART pun mendapati perlakuan yang tak wajar oleh majikannya, hingga terjadilah pembunuhan terhadap dirinya. Lalu Joy adiknya pun yang akan bekerja sebagai ART, tanpa disengaja ia bekerja dengan majikan yang sama dengan si kakak. Lalu Ploy kakaknya pun memberitahu kejadian sebenarnya kepada Joy adiknya tentang kebenaran yang telah kakaknya alami. Joy yang selama ini menyayangi dan terus mencari keberadaan kakaknya yang hilang entah kemana, tak sengaja mengetahui kebenaran kakaknya yang sudah mati tragis. Mengetahui kebenaran tersebut dari arwah kakaknya, jiwa psikopat Joy pun memberontak dan membalas dendam semua orang yang terlibat dengan pembunuhan kakaknya tersebut. Untuk para tamu, sepertinya Joy memang memiliki jiwa psikopat. Soalnya para tamu kan tidak ada hubungannya dengan kematian kakaknya ya. Hikmahnya adalah janganlah mudah memberikan tubuhmu kepada para pria, wahai wanita-wanita sekalian. Ingatlah engkau itu mahal, Tuan Putri. Sebenarnya jika dari awal Ploy tidak ngelesbi bareng majikannya, semua kejadian tragis ini tidak akan terjadi. Dan film pun tidak akan ada kayaknya ya. IMDb untuk film ini adalah 5,6/10. Agar lebih seru dan jika ada waktu, coba tonton film fullnya karena banyak detail-detail kecil yang sangat menegangkan. Hah? Apa? Rangkuman filmnya nggak jelas? Agar jelas ya tonton aja sendiri.